Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamil ghuyub, kasyaful qurub, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfil qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya, hidayahnya, kita masih bisa melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini. Di tengah hujan rahmat Allah limpahkan kepada kita. Semoga setiap tetes hujan menjadi saksi bahawa kita berkumpul malam ini karena Allah, untuk Allah dan demi perjuangan agama Allah. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq, yang Allah utus bersamanya sebuah agama yang mana agama itu berisi kebenaran-kebenaran yang pada saat itu masyarakatnya masih zaman jahiliyah, tidak mengenal apa itu yang hak batil. Maka setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya, semua yang beliau lakukan, kita bisa mengenal apa itu hak, apa itu batil. Kita bisa mengenal yang boleh dilakukan yang mana, yang tidak boleh dilakukan yang mana. Yang saya hormati gurai-gurai kamu yang nak Cina mandum, sebenarnya malam berbahagianya hana layak duduk sini. Karena memang nanya lebih mufhum, lebih arif billah no. Yang lebih dalam ilmu agama, ukuran punya kitab katruk bak kulit tiba. Namanya kamu jino karena kagelake tapi pegah haba, maka tak pegah haba bacut. Insya-Allah materi malamnya panik menteng, karena mungkin materinya rata-rata urun-urun tepu sudah diketahui oleh khalayak ramai, yaitu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 632 Masehi. Setelah dakwah beliau kurang lebih 22 tahun, semenjak umur 40 tahun hingga umur beliau 62 tahun. Kita tahu Rasulullah itu meninggal usia 63 tahun. Itu berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Tapi apabila kalendernya kalender Masehi yang kita pakai 12 bulan 365 setengah hari, itu merupakan umur Nabi hanya 62 tahun. Tapi bagaimanapun juga, seperti dikatakan orang, kalau memang orang itu bermanfaat meskipun hidupnya singkat, tapi jasanya bisa dikenang selama-lamanya. Begitu juga dengan Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, kemudian berlalulah masa Khulafaur Rasyidin. Ketika kita membicarakan perkembangan Islam di Nusantara, maka kita juga harus membicarakan bagaimana perkembangan Islam selepas zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Abu Bakar, Islam tidak bisa disebarkan ke mana-mana. Abu Bakar sibuk memerangi orang-orang murtad. Ada Musailamah Al-Kadzab mengaku nabi palsu. Ada surat sendiri mereka, bukan Quran ya. Kemudian ada Saj'ah Tamimiyah, ada Talhah Al-Asadi, macam-macam. Nabi palsu banyak sekali. Ya, padahal sudah jelas Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, tapi karena mungkin mereka fanatik kesukuan, ta'assub sesama mereka, buatlah setiap suku punya nabi sendiri, ya. Kita agama galak-galak draw je pakai dah. Tuhan nak payah fikir later kah. Kemudian juga masa Umar. Di masa Umar sudah agak damai stabil sedikit, disalah mereka melakukan ekspansi. Maka pada masa Umar sampai Islam ke Mesir. Sebelumnya ke zaman Nabi cuma dikirim surat ke Mesir. Tapi pada zaman Umar bin Khattab, memang dengan Panglima Amr bin As sampai ke Mesir. Sampai Islam itu ke Mesir, dibuatlah sebuah kota namanya Fustat sebagai ibu kota Islam. Kita tahu sekarang Kairo. Kairo itu adalah kota baru pada zaman Daulah Fatimiyah, sementara Fustat itu zaman Amr bin As. Jadi di Mesir ada di daerah kota lama Kairo, Masjid Amr bin As. Cuma bangunannya bukan bangunan asli sekarang. Itu bangunan yang dibuat untuk menghormati. Pernah di sini berdiri sebuah kota yang sangat megah pada awal masa permulaan Islam. Pada masa Utsman sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke sedikit ke Habasyah, terus ke arah-arah Aljazair. Ketika zaman terakhir Ali bin Abi Thalib, berhenti lagi.
terjadi kecamuk mihnah ketika itu, ya. Terjadi tahkim di Daumatul Jandal, terpecahlah Islam, ada Umayyah, ada Abbasiyah, ada Khawarij itu, Murji'ah dan Syiah dan sebagainya. Secara garis besar, ya, perkembangan Islam di Indonesia itu ada 3 teori. Teori pertama, Islam itu sampai ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan dan didukung oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau kita kenal sebagai Buya Hamka. Beliau tokoh besar dalam MUI Indonesia, juga seorang pernah menjabat sebagai termasuk pimpinan Muhammadiyah Indonesia ketika itu. Beliau mengutarakan bahwasanya Islam ini datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Artinya belum jauh setelah meninggal Rasulullah sudah ada Islam di Indonesia. Beliau mengatakan buktinya adalah terdapat surat menyurat antara Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, dengan Kaisar Sriwijaya di Palembang. Ya, rupanya saat itu sudah terjadi diplomasi antara sahabat Nabi yang di Jazirah Arab dengan raja-raja di Sriwijaya Palembang. Itu bukti pertama. Ada juga teori kedua mengatakan Islam itu datang ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi dari Persia. Ya, dari Persia. Teorinya adalah buktinya ada makam Fatimah binti Maimun terletak di Gresik, Jawa Timur. Makam ini, ya, bertuliskan bahwa beliau meninggal tahun 1082 Masehi, abad ke-11 Masehi. Sehingga ini membuktikan bahwa rupanya pada abad ke-11 sudah ada perkampungan orang Islam di daerah Jawa Timur. Kemudian ada teori ketiga, dan ini teori kalau para pakar sejarah mengatakan teori paling rajih, teori yang paling kuat dan paling banyak buktinya pada abad ke-13 Masehi, yaitu berdasar dari Gujarat, India, ya, atau bahasa lainnya Malibar atau Malabar, nama kota Gujarat itu. Itu terkenal dengan seorang ulama namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari merupakan pengarang kitab Fathul Mu'in, hasyiahnya I'anatul Talibin. Kita akan baca hasyiah I'anatul Talibin. Kemudian itu karangan Sayyid Bakri Syata. Kemudian di atasnya ada syarah dari kitabnya namanya Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian di atasnya ada kitab induknya namanya Qurratu Ain. Qurratu Ain punya syarah namanya Fathul Mu'in, punya syarah lagi I'anatul Talibin. Itu yang sering kita belajar di Dayah, baik di Aceh maupun di Nusantara. Teori ini banyak sekali buktinya. Buktinya itu pertama, Samudra Pasai berdiri tahun 1200 sekian. Maka membuktikan bahwa Islam berkembang di Nusantara pada pertengahan abad-abad ke-13. Ya. Tapi dari semua teori ini, baik dari abad ke-11, abad 7, abad 13, nya nak tabuh kesimpulan jitanya cok bahwa Islam kita mau nusantarakan dengan cara bunuh diri. Islam kita mau nusantarakan dengan cara bunuh diri. Kan dengan cara teruk kena pegah haju sesak-sesak nah. Nya kan Islam. Tapi Islam kita mau nusantara dengan akulturasi budaya pun. Ya, dengan pernikahan. Teruk awaknya kena yang mekat pedagang-pedagang. Ikalan akhlak mekat nak get hak kau. Ikalan awaknya putih pedang remah tabuh hilang mereh bini-bini lauk nah. Alanya mu blo tu kampung nah. Alanya tu orang katok kenan ikalan dia kecil-kecil kampung awal katanya nyo san je dah cak kamu lintai. Ya kan. Itu inti utamanya. Akhirnya menikah dengan penduduk setempat berbaur. Ketika dia sudah menikahi wanita situ, anak-anaknya otomatis akan Islam. Maka banyaklah kampung-kampung Islam. Itu fase pertama perkembangan Islam Nusantara. Sebelumnya apa agama masyarakat Indonesia? Ada yang beragama Hindu, menyembah Siwa, Wisnu, Brahma itu tuhan-tuhan mereka itu. Ya. Kemudian ada yang beragama Buddha, menyembah Buddha. Buddha itu Siddhartha Gautama namanya. Ada pendapat mengatakan dia itu sebenarnya wali Allah. Cuman karena terlalu diagung-agungkan oleh pengikutnya, dianggaplah dia sebagai Tuhan juga. Kemudian di Indonesia juga ada kepercayaan animisme ketika itu, yaitu menyembah makhluk-makhluk bernyawa. Bagaimana contohnya? Menyembah kuburan, menyembah pohon besar, ya, menyembah batu-batu besar itu disembah. Hai bak kaya kat rumah. Saya fikirnya nah. Bak kaya kat rumah. Ilake buruk pohon pelang. Kalau ini berat ni, ya. Ketika itu masyarakat Indonesia seperti itu. Namun masyarakat Indonesia saat itu bisa dikatakan juga sangat tertinggal. Budayanya itu jauh di bawah Mesir. Mesir itu ketika itu sudah bisa buat piramid sebesar gunung. Masyarakat Indonesia masih bisa buat rumah pohon. Ketika itu, ya. Rumah pohon, masih kota-kota masih dikuasai oleh suku Mante kayak itu. Masih banyak orang-orang gunung itu situ.
Tapi datang Islam membawa peradaban kita. Itu rahmatan alaminnya Islam. Ya. Dari dulunya Banda Aceh ini cuma kota yang tidak berpenghuni mungkin, dengan adanya Islam jadi persinggahan jamaah haji dia. Jadi pusat perdagangan lada ketika itu. Jadi pusat perdagangan lempah pala yang dibawa dari seluruh Nusantara dengan adanya Islam. Ya. Maka enggak heran suatu negara kalau disinggahi oleh pelaut muslim, pedagang muslim akan maju dia. Ya. Nah, maka terkenallah jalur Sunda Kelapa, jalur Selat Malaka ketika itu. Ya. Ketika masyarakat Islam Indonesia sudah bertambah banyak, maka mereka merasa perlu mengangkat seorang raja atau seorang pemimpin. Maka setelah sekian ratus tahun Islam berkembang di Nusantara, baru ketika itu mulai adanya kerajaan-kerajaan Islam. Yang kita sering ketahui kerajaan pertama adalah Samudra Pasai. Namun rupanya ada 3 pendapat. Pendapat pertama oleh Profesor Farid Wajidi Ibrahim, Allah yarham, ya, yang sudah baru meninggal kemarin. Pendapat beliau kerajaan Islam pertama bukan Samudra Pasai. Tapi beliau mengatakan pendapatnya adalah Lamuri. Pernah dengar? Ya, kerajaan Lamuri itu terletak di Bukit Lamreh sekarang. Ya, dengan benteng-benteng itu katanya sisa kerajaan Lamuri. Menurut beliau, Lamuri lah yang pertama kali Islam. Baru kemudian Pasai. Lalu pendapat kedua oleh Profesor Aziumaddi Azra. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendapatnya bahawa yang pertama kali Islam bukan Pasai juga, tapi Perlak. Dekat Pasai. Sekitar, dekat enggak Perlak dengan Pasai? Dengan gedung dengan Perlak Aceh Timur. Mungkin sekitar beberapa jam perjalanan. Itu dikatakan oleh beliau sebagai pusat pertama Islam. Misalnya kerajaan Islam pertama. Tapi ya, berdasarkan bukti juga berdasarkan pendapat-pendapat para ahli sejarah dan ulama, yang pertama kali itu memang Samudra Pasai. Ya, terletak di muara sungai apa namanya? Kurung Pasai. Ada kurung apa namanya itu? Ya, di daerah Gedung itu. Jadi ketika itu masyarakatnya masih non muslim, membentuk suatu komunitas. Ketika sudah banyak masyarakatnya, jadilah raja. Rajanya itu namanya Merah Silu. Merah Silu ini ada pendapat mengatakan beliau ni bangsawan Gayo, ada yang mengatakan pendapat beliau bangsawan daerah Tamiang ke sana. Masuk Islam di tangan seorang ulama Mekah namanya Syekh Ismail, ya. Dengan keluarga-keluarganya masuk Islam, akhirnya beliau menjadi raja pertama, bergelar Sultan Malikus Saleh. Jadi nama Unimal, Universitas Malikus Saleh sekarang, ya. Nah, itu. Kenapa menggunakan gelar-gelar Malikus Saleh? Karena mereka itu rupanya ada hubungan Islam ini ketika di Samudra Pasai ada hubungan dengan Fatimiyah di Mesir. Raja-raja di Mesir gelarnya seperti itu juga. Malikul Ayyub Salahuddin, Malikul Adil pula Nazimuddin. Ya, ketika Islam masuk ke Aceh jadi kerajaan, rupanya gelar dipakai sama. Malikus Saleh Merah Silu. Nah, Malikus Zahir siapa namanya itu? Gelarnya gitu, ya. Nah, seperti itu. Sehingga ketika itu bukti yang paling otentik adalah kedatangan seorang pelawat dari Maroko. Kalau kita bahasa sekarang backpacker. Nah, orang yang pergi-pergi ke setiap negara, tapi modalnya sedikit. Biasanya bawa tas ransel satu, baju semua, celana dalam semua itu dengan odol-odol semua, sampai satu negara mencari tempat penginapan paling murah. Nah, kalau bisa di masjid, di masjid. Pokoknya tujuannya bisa mengunjungi setiap negara. Begitu juga ada ketika itu seorang sejarawan, pelancong, musafir terkenal di dunia Islam dari Maroko, namanya Ibnu Battutah. Ya. Ibnu Battutah ini mengarang kitab namanya Rihlah, perjalanan, mengisahkan selama kurang lebih 20 tahun hidup beliau berkelana terus. Kalau kita mungkin dalam 1 hari 1 malam sampai Jakarta, sampai ke Ambon, Maluku. Kalau beliau mungkin jalan kaki, naik gajah, naik unta, naik kapal, akhirnya baru sampai. Makanya butuh 20 tahun untuk mengelilingi setengah dunia aja. Nah, kalau sekarang mungkin seminggu bisalah ke Amerika sekali, ya. Nah, dari Amerika putar lagi ke Brazil untuk Piala Dunia segala macam, ya. Nah, jadi Ibnu Battutah ini mencatat dalam kitabnya bahwa rupanya beliau pernah berkunjung ke Samudra Pasai pada saat pemerintahan Raja Malikus Zahir, anak Malikus Saleh. Mengatakan Islam sana sudah kuat, Islam sana sudah terbentuk pondok-pondok pesantren pendidikan, sehingga orang-orang Jawa yang baru Islam pergi ke Pasai belajar Islam. Ya, itu pendapat beliau. Tapi apapun itu, baik Pasai, Perlak ataupun Lamuri, yang satu kita ketahui, lelebohnya di Aceh ke Jawa. Ya. Tiga-tiga kerajaan ini terletak di Aceh, ya, bukan di pulau luar Sumatera. Berarti membuktikan apa? Memang Aceh ini sudah dipilih sebagai tanah yang berkah. Ya. Kenapa Islam enggak pertama dikasih di Malaysia dulu, atau dikasih di Jawa dulu, atau dikasih di Papua dulu Islam?
Enggak tahu kita kenapa. Tapi intinya Allah kasih Aceh ini sebagai tanah yang penuh keberkahan. Banyak darah-darah syuhada, darah ulama mengalir tanah Aceh ini. Ya, semoga kita yang duduk saat ini bisa menjadi penerus ulama-ulama kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian Samudra Pasai di Jawa ternyata juga berkembang Islam. Ya. Setelah Samudra Pasai beriringan, artinya setelah Samudra Pasai beberapa tahun kemudian berkembang pula Islam di Jawa. Ini kita bicara mengenai Islam sebelum datangnya penjajahan. Ya. Kita belum bicara masalah Belanda, kita belum bicara masalah Perancis, Portugis segala macam. Kita bicara tentang orang Islam saja. Ya. Di Jawa ada kerajaan Islam pertama namanya Kerajaan Demak. Rajanya Raden Fatah atau orang Jawa bilang Joko Tingkir. Ya, bahasa Jawanya Joko Tingkir. Nah, itu ya. Setelah Kerajaan Demak ada Kerajaan Pajang. Kalau di Aceh yang menyebarkan Islam itu bisa siapa saja, ya, yang menyebarkan Islam ulama, pedagang. Tapi di Jawa ada tim khusus. Ada istilahnya kalau mau naik caleg tim ses, ya. Nah, ada tim ses yang menyebarkan Islam di Jawa. Namanya Wali Songo, ya. Ya, Wali 9. Mereka ada Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan apa lagi namanya, Sunan Gresik, Sunan Ampel dan berbagai sampai 9 orang. Bahkan ada yang menambah beberapa orang lagi. Nah, kalau mereka ini, Sunan Ampel ini, para Wali Songo ini, mereka ini umumnya rata-rata Said, keturunan Nabi, golongan Habib, Said atau Syarif ya. Setelah ditelusuri lagi, mereka ini menyebarkan Islam dari Jawa, kemudian rata-ratanya setelah menyebarkan Islam satu daerah, mereka buat kerajaan sendiri di situ. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah namanya. Beliau mendirikan kerajaan Banten dan kerajaan Cirebon. Kemudian Sunan Ampel dan lain-lainnya mendirikan kerajaan Demak di Jawa Tengah. Ya. Rupanya Sunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ini, beliau merupakan anak dari Nyai Rara Santang. Pernah nonton Kian Santang itu? Nah, kisah itu setengah nyata, setengah buat-buat. Yang nyatanya bahwa Nyai Rara Santang itu adalah anak Prabu Siliwangi, raja terbesar kerajaan Pajajaran. Ya. Nyai Rara Santang ini masuk Islam, kemudian nikah dengan Syarif Abdullah dari Palestina. Beliau seorang dari Gaza mungkin berdagang ke sini, jumpa dengan Nyai Rara Santang, akhirnya menikah. Mereka berdua lalu naik haji ke Mekah, hamil Nyai Rara Santang, lahirlah anaknya di Pasai ketika itu. Sunan Gunung Jati lahir di Pasai, ketika dewasa baru berdakwah ke Jawa. Seperti itu. Jadi raja-raja Banten itu semua mereka sebenarnya punya gelar Said atau Syarif karena mereka keturunan dari Sunan Gunung Jati sendiri. Nah, gitu. Makanya mungkin kalau di Aceh nggak banyak kita melihat majelis-majelis Said-Said itu, tapi kalau di Jawa banyak sekali karena memang sudah dari zaman dulu di Jawa ini banyak sekali raja-raja itu keturunan daripada Said-Said atau Habib sendiri. Nah, di Jawa juga ada kerajaan namanya Mataram Islam. Itu sampai sekarang masih ada tuh. Kerajaan Yogyakarta itu namanya kerajaan Mataram Islam. Karena sebelumnya Hindu. Setelah Islam rajanya, maka otomatis rakyatnya dipaksa Islam. Artinya bukan dipaksa. Oh, raja udah masuk Islam. Masa kita masih nggak move on? Gitu ya. Kenapa kita masih nggak move on dengan agama lama kita ini? Masa patung kok disembah itu loh ya. Nah, gitu. Masuklah mereka ke agama Islam semua. Setelah dari itu abad ke-15. Berarti 200 tahun beda dengan Aceh. Di saat Aceh sudah rukuk, sujud, salat tahajud, ya, orang di Jawa itu baru mungkin alih, tiga barih, ba, yuk barih, bi. Ya, karena memang perbedaannya seperti itu. Ketika Aceh sudah kuat, baru menyebarkan mubalik ke Jawa seperti itu. Ya, di Jawa oleh para Wali Songo itu kuburannya masih ada, banyak diziarahi. Banyak nama jadi universitas seperti UIN Wali Songo Semarang, UIN Sunan Gunung Jati di Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan banyak lainnya. UIN Sunan Ampel di Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim tu. Abad ke-16 Islam sudah mulai kuat di Nusantara. Menyebar dari ke daerah lain lagi, Sulawesi dan Kalimantan. Kalimantan ada sebuah kerajaan besar. Ya, namanya Kerajaan Banjar kalau kita tahu ya. Mereka ini Islamnya karena dari Jawa. Bagaimana ceritanya? Jadi ada Raja Banjar. Ya, Raja Banjar ini ketika itu sedang berperang melawan sekutunya. Entah seorang Portugis memang. Jadi dia minta tolong ke orang Jawa. Orang Jawa ketika itu sudah Islam. Syaratnya ada. Kalau seandainya menang, kah kamu Islam. Menyertekedi kamu bantu pasukan awak dan Dran menang, kubu awak Banjar menang, maka tabah syarat. Kamu hendak melaki balah pulang peng. Kamu hendak melaki dalam bayu, nunjuk urinang, nunjuk harta, kubu hendak boleh. Kamu perlu awak Dran mentang syahadat tabah kerajaannya mentang kata.
Je ke. Rupanya begitu teruk bala tentera dari Jawa, perang dengan orang Banjar, melawan sekutu-sekutunya, menang dok Banjar. Mah nak pilihan lain ke syahadat masa lalu. Akhirnya kerajaan Banjar berubahlah menjadi kerajaan Islam setelah lama menjadi kerajaan Hindu. Nah, alihnya pindah ke Sulawesi. Sulawesi, na kerajaan Goa ada kerajaan Talu ke. Na kerajaan Makassar, kerajaan orang Bugis. Jadi Jino menancik kerajaan Islam ni. Hanya sedangkan di Sulawesi yang dakwah je leher orang. Awak nak pelai lele. Jawa pelai kurang draw Islam pulau. Wali Songo, Wali 9. Sulawesi leher kan. Karena lehedronya memang pondasi je kru dan betul-betul merupakan alim yang cara berkhabar, cara mandu ilmu, bagah orang Sulawesi dalam Islam. Jadi lehedronya awak Padang. Datuk di Tiro, Datuk Patimang dan Tiro tu Datuk Penanji Datuk Bendahara menalah. Jadi rupanya awak lehedronya merupakan utusan kerajaan Aceh. Watanya kerajaan Aceh katruk Padang kuat saya. Jadi kurang menyenjak Padang, menyenjak Padang tanya Aceh je. Watanya. Jadi le gubernur Padang watanya, nyo sultan perintah wak dren le yang paling malim di Padang tu, menjak Sulawesi dakwah. Kita berangkat tu teruk gede akhirnya awaknya bisa mendakwahkan masuklah raja pertama mereka yang masih beragama setempat, agama temah-temah tengkorak ni. Dan namanya Karaeng Matawaya. Aneh nah. Karaeng Matawaya, Daeng Manrabia. Aneh-aneh nah. Masuk Islam jadi sultan apa namanya? Sultan Mahmud Shah enggak salah pertama kali Masuklah mereka Islam. Menyebarlah dari Makassar pindah ke kerajaan Buton, kerajaan Bone, kerajaan Gorontalo di atas itu semua. Lalu pindah lagi ke Maluku. Di Maluku ada kerajaan Ternate, kerajaan Tidore. Sampai sekarang kerajaan Tidore Ternate itu masih ada sultannya, meskipun enggak berkuasa lagi, sekedar adat aja. Jadi kalau tiap tahun ada penobatan sultan, sekedar adat aja, sultan PNS juga, kerja kantor dia. Seperti itu ketika itu. Sama juga dengan sultan apa lagi sekarang? Sultan yang masih ada sekarang. Itu kan di Daya itu masih ada Sultan Potemurhong tu. Setiap tahun dia buat adatnya nanti pelantikan sultan. Dia kerja macam mana tu sultan. Tapi secara garis nasab sultan dia. Secara garis keturunan dia bangsawan, tapi secara masyarakat kita sekarang WNI biasa dia. Bukan pejabat, bukan DPR, bukan apa-apa dia. Maka setelah berkembangnya Islam di seluruh Nusantara, dari ujung Aceh sampai ke Merauke. Jangan pikir Papua itu nggak ada Islam. Papua itu banyak Islam. Di bagian Manokwari, Sorong itu, banyak orang Islam itu. Mereka rata-rata dari Ambon itu menyebar ke Papua. Mereka itu sangat gigih Islamnya. Di Papua itu dua lawannya, Islam atau misionaris Kristen. Misionaris itu suruhan orang-orang paus di Roma itu, tolong pergi ke daerah mereka itu belum ada agama lagi. Siapa luan kalian sama da'i lah. Luan datang syekh, apa luan datang uskup gitu. Luan pendeta atau luan tengku tu. Berebut-rebut pendapat. Akhirnya sekarang beberapa saat ini menang orang Kristen. Sehingga Papua ini sekitar 80%-nya Kristen atau tak beragama. Kenapa tak beragama? Jangan beragama, pakaian jangan tu mereka apa. Di pedalaman Papua tu seperti itu masa kehidupan, masih memburu-buru seperti ibarat 1000 tahun lalu. Jangankan kita bilang agama, mungkin kebanyakan masih pakaian celana saja itu walaupun perempuan. Seperti itu kehidupannya. Jadi yang sudah beragama Kristen, tapi di sebagian posisi Papua itu Islam. Selesai kali watai mandumnya Nusantara ke habis Islam mandum, dari ujung Aceh terus ujung Papua ke Islam mandum, baru dimulai masa keemasan Islam nanti. Sekitar abad 16-17. Jadi abad 12, 13, 13-nya fun perkembangan Islam. Watai di Arab kan maju Di Arab Al-Fatih tahun 14 kai Konstantinopel kai perang. Kata lu kaisar-kaisaran kai pudong Masjid Hagia Sophia Beraya. Watainya di Aceh mantong Bambana Menasah. Mantong Bambana Menasah. Putri Papua ke. Di Aceh Bambana Menasah Babuduri nya tati manok bah ke bismillah. Ban. Tapi pertuh tahun kemudian Sumatera atau daerahnya orang ke Melayu atau daerahnya orang ke Jawi nyan kajet telah tabuh pusat Islam nembus dunia. Oleh Mekah Madinah mesti langsung kena. Jadi lebih kurang daripada India katanya. Awak India ajak Aceh belajar. Awak Cina ajak Aceh belajar. Mana saking kuat ji. Jadi pada masa abad 16-17-nya rata-rata kerajaan syariah Islam. Masyarakat akan hukum fardu'in depu mandum. Jadi masyarakat kelagi masyarakat Tanjung Jino. Jama masyarakat mungkin hafiz hana. Tapi lebih dalam ilmu agama. Dak tapo-tapo masailahnya kabeh undung tapo. Hanya masyarakat katanya ukuran.
Sehingga stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas syariat, stabilitas mandung jalan artinya. Dari ujung Aceh ke ujung dia mandung berjalan. Artinya pekan politik je bersih antara kerajaan-kerajaan sesama Islam, hana saling menyerang-nyerang. Gek-gek kero mana. Makanya sehingga wate kaget mandung minan baru inan je tak pegang pendidikan. Sementara Tanjung Jino mungkin tengah kisruh mungkin dari politik bermasalah, maka keban cara anak nanggro gek pendidikan. Sementara mungkin politik pusat dan daerah macam berseteru kan Tanjung Jino. Nah, tapi hotelnya politik lam nanggro gek, ekonomi gek, lada beblaju, muhnaju, dempu-dempu naju, tak beblо tebe, tak beblо purgop. Nya narnya di Aceh, tapi nya maju. Sehingga wate-wate abad 16 17 nya lahirlah di sinan pahlawan-pahlawan raya. Termasuk Allahyarham Sultan Iskandar Muda. Lahir terbiak 606, terbiak 600 sekian, meninggal terbiak 656. Nya Sultan Iskandar Muda. Di Jawa lahir pahlawan Sultan Agung Tirtayasa, yang di Banten. Hanya lahir di Jawa Tengah Sultan Agung Hanyokrokusumo, nya Sultan Keong Cik. Di Palembang Sultan Mahmud Badaruddin yang pengen tipu lebih awal. Pengen tipu lebih awal. Dino kan kalau Islam. Di Palembang. Kemudian di daerah Banjarmasin Sultan Tahmidullah. Begitu raja-raja yang kakaknya yang keng-keng mak nanggro. Maka nanggro adil makmur sentosa orang keun. Udik tari mati syahid ukuran bereh tinik di mahlem Teruk dumnan adil nanggro watenya. Karena raja-raja watenya memang bersih dari korupsi sehingga dengan anak-anak droh aja. Cerita Iskandar Muda kan Kak Ma'ruf hanya dengar anak droh gerajam gedrohnya. Walaupun lebuk depunya rupanya fitnah mentang. Sehingga waktu depunya kamu menyesalnya takit puk bulan drop kesihatan jina meninggal. Padahal katanya umur 40 sekian, muda mentang. Karena depu rupanya Iskandar Muda anaknya hanang Medina. Nah ke Medina tapi dijebak lego. Dalam artian dia hanya berniat melakukannya, tapi karena Muda tegas tak percaya, waktu dengar habarnya biuk hana fikir, ada anak draw anak gop kebit atau kan kena aja raja maju. Sehingga waktu sadar katnya, jinan menyesal katnya anak akan taboh anak akan. Maka dia oleh Iskandar Muda, Iskandar Sani, yang kan anak Iskandar Muda, yang melinteh. Baru dalam sejarah agaknya melinteh aja raja. Biasa kan dari anak ulam menaik terenji. Nanti monarki konstitusional dan monarki absolut nanti. Ya apabila kekuasaan diturunkan berdasarkan keturunan-keturunan. Tapi karena Iskandar Muda anak agama nali, kan meninggal kan kerajaan Kurawaknya, tinggal ada anak inang. Oleh Iskandar Muda Iskandar Sani suami daripada Sultanah Safiaduddin. Taman nombor sikit mah. Meninggal itu hanagi anak ikutnya leh. Waktunya pun terjadi perdebatan ulama. Jep pah orina ikraja. Jep pah sultanah. Pekahan sultan. Tapi karena mau tanya hana pewaris lain, anak agam sultan tak bawa habis. Meninggal. Lisa anak sultan inang mandu. Anak agam tapi kon dengan permaisuri. Inang sultan apa dondro? Inang orang rakyat biasa. Hanya kerja. Hanya ke inang je awak cuk cik. Cuk teku mana. Sehingga terjadilah kisruh politik. Tapi di balik semua itu, abad 16-17 merupakan abad keemasan Islam Nusantara. Lahir pada abad 16, 17, 18 waktunya. Ulama-ulama jinan keramai. Di Aceh tanya taturi yang ma'ruf tak? Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh wala. Dari Syekh Abdul Rauf Singkilnya, lahir ulama ilmu. Di Aceh nak Syekh Samsuddin Sumatrani. Nak Syekh Hamzah Fansuri watanya. Nak Syekh wa India gejak Aceh. Nuruddin Araniri, gampung di Ranir India. Gejak kena gua mengajar Islam nak tinggal 40-50 tahun, baru watai karap meninggal balik Makati. Jadi hana kuburan ino. Uin Araniri nan, tapi kuburan Aranirinya kaina di. Jauh ni. Syekh Kuala kuburan. Nah ino. Kura wa rektor nah hawak kalen tu Syekh Kuala. Nyawa orang Araniri nah hong kalen. Jauh kuburan di India di. Jauh kuburan India gede kan. Nah, menalah. Kemudian dari Syekh Abdul Rauf Singkil, gaknya nak murid nanti Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddinnya ke hijau artinya kirim Padang. Cik awak Padang. Hijau Aceh jak merno agama, kamalim gua Padang. Lebut anak murid merumpaklah anak muridnya je ke gure Abu Ya Muda Wali Khairi mutampu-tampu. Teruk gure daripada Abu Ya Hasan Kurung Kali ya. Mujampu-jampu nanju. Kemudian dari Banjar. Nah tanya kau dah dengar nanti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang ma'ruf dah. Kitab yang paling terkenal Sabilal Muhtadin. Yang ke nek-nek mak-mak yang abun aku kitab Sabila ke. Yang ke kitab. Sabilal Muhtadin litafaqquh fi umuriddin. Yang kitab. Kitabnya bahasa Melayu,
mensyarah kitab karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri ada karang kitab Siratal Mustaqim nanti. Tentang Siratal Mustaqimnya kitab dasar untuk memahami agama. Ini nak etika 50, wujud kidam bakar segala macam sampai sifat jaiznya. Ini nak fikih dasar pemula, fikih taharah, fikih temayang, fikih tajwid manyet segala macam. Teruk-teruk untuk buat fikih mawaris nak baca nah. Labah tu nak buat pelajaran akhlak, sejarah Nabi nah. Ha. Le Syekh Arsyad gesyarah kitab Siratal Mustaqimnya kitab Sabilah Mutadin 2 jilid. Yang sering tanya ke urun tegur-tegur gebut derah ya, pengajian-pengajian lokal di kampung-kampung. Itu kebanyakan menggunakan kitab itu karena mudah dipahami bahasa Jawi. Bermula akan dianya bismillah. Yang nek-nek galak dengarnya. Nek-nek tanya galak dengarnya. Akan suatu kisah pada masa Nabi Lut alaihi salam. Kan bahasa kitab bahasa kitab Jawi. Jadi kitab-kitabnya dicetak di Mesir deh. Dicetak di Mesir, dicetak di Mekah katanya. Walaupun di Aceh sendiri hana lili, tapi di luar negeri cetak karena menghargai kitab ulama. Ya. Dan Syekh Abdul Rauf Singkin, Syekh Kuala Buno, Syekh Uin Ar-Raniri, Syekh Uin Ar-Raniri. No Syekh Unsyah. Syekh USK. Goknyo na karang kitab nanti Turjuman Al-Mustafid. Nyo kitab pertama dalam bahasa Melayu tafsir. Sebelum dia tanya tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, bahasa Arab mandum. Kem bismillah bi harfu jar ke i'rab minang dijelaskan ala mandu. Punya kitab Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Kuala, kitab pertama tafsir berbahasa Melayu katanya. Ya kitab kitab Turjuman Al-Mustafid. Anu hak madana cetak gairu. Ya. Saking katanya hana lain kitab bahasa Melayu nah. Makanya kitab banyak dipakai dari ujung Thailand teruk kuno lebih Sumatera. Thailand rupanya Islam cik, mutigo dengan Islam di Indonesia, bersekalian dengan Islam di Indonesia. Maka daerah Thailand, Patani namanya, juga daerah Johor, Malaysia, Melaka itu ikut Islam juga mereka. Ketika itu ya. Sehingga kitab-kitab Melayu yang mutaho-taho ini mandung. Kemudian dari Jawa ada dengar nanti ulama-ulama lagi tu Jawa. Syekh Abdul Wahab Nasri dari Betawi, Syekh Abdul Samad Palimbani wak Palembang, dari Sulawesi Syekh Yusuf Al-Makassari yang sering dengar nama-nama koknya. Lebut cuca-cuca yang ji ulama mandung. Lagi dah dengar nyembah Instagram le urungkeun Abu Sekumpul lah. Yang termasuk cuca-cuca pada ulama-ulama awal cik. Kemudian le pun jamu perkembangan Islam. Alanya le masa Islam juga kerajaan. Alanya masa keemasan Islam. Masa kepuknya hek macam. Masa penjajahan. Watefon wabak 16-17 Islam mantun damai dah. Atiji tanya kekuasaan manteng mangat raja perintah karo manteng na syariat ro abad 17-18 kan mulai jawab berkacau. Mulai datang gerombolan-gerombolan yang istilahnya merusak stabilitas ekonomi dan Islam Indonesia. Siapa itu? Penjajah barat. Pertama datang orang Portugis, datang orang Belanda, datang orang Inggris. Tujuannya kenapa? Karena Indonesia saat itu merupakan lumbung rempah-rempah dunia. Pala, lada, sawit, apalagi kapulaga semua Indonesia. Di Eropah, lada itu dikenal sebagai emas hitam. Kenapa dikatakan emas hitam? Satu genggam lada itu bisa beli mobil dulu. Satu genggam lada itu harganya sekian juta. Karena bagi orang barat, kalau ada lada di masakan mereka akan enak. Makanya orang barat pasti kalau kita ada restorannya ada dua, garam sama lada. Saya taruh semacam lampeluk kecil, taruh lada, taruh garam. Memang seperti masakannya. Ahli pergi pizza ibu lada ada. Ahli pergi spaghetti ibu lada ada. Ahli pergi steak ibu lada ada. Ya, ciknya makanan awak cik selaji menyuhan lada mangga. Maka ji mahal lada ini. Pala menaik mahal cik mahal. Ya, sehingga awaknya berusaha kiban carat baik tablo lada. Tapi patnya itimah mbak lada yang tapo tanya tablo you tano. Itu niat-niat mereka. Jadi ketika itu dicobalah bawa pohon lada ke Eropah. Nggak hidup. Tumbuh 2 bulan musim semi, musim gugur. Musim dingin mati dia. Udah berputih daunnya. Bersalju. Rupanya mereka sadar. Ketika itu lada nggak bisa tumbuh di Eropah. Nggak bisa kita. Lada itu ni mah. Anak pula lada ke London. Anak pula anak. Tak pula lada Roma. Itu dia mah. Itu mah. Baiklah ke Turki dia mah lada. Jadi hana cara lain. Assalamualaikum. Kalau lada ini tidak bisa kita kuasai, kita akan selamanya membeli kepada orang. Jadi orang cerdas. Kiban cara bek lada tablo,
Tanah yang timah hak lada yang bujik katanya. Itu prinsip mereka. Akhirnya mereka mulailah mencari tanah-tanah di mana ada pohon lada dan pohon pala itu. Sampailah mereka akhirnya sampailah mereka ke sebuah kepulauan namanya Kepulauan Hindia. Yang kena gerannya, Kepulauan Hindia. Di mana bagi mereka Kepulauan Hindia itu panas sekali. Tu dah. Tanya Raja Gede, musim panas pakai jaket. Ini musim panas suhu kurang lebih 22 nya musim panas. Ini musim panas 10. Lepuluh atau Covid. Apa saja. Musim panas ini. Sehingga mereka datang ke sini, selain menguasai pala, mereka juga dihasut oleh orang-orang palsu untuk bawa misionaris. Sehingga mereka ada 3 tujuan utama. Pertama gold, emas. Artinya mereka ingin mencari kekuasaan sini, harta. Kedua gospel. Gospel itu Injil. Artinya mereka sambilan berdakwah Kristen Indonesia mereka. Sambilan menjajah mereka berdakwah agama Kristen di Indonesia ketika itu. Satu lagi tujuannya adalah glory. Glory ini juga kekuasaan artinya. 3G ini jadi prinsip mereka. Sehingga setiap mereka datang ke Indonesia, selalu dalam kapal-kapal penjajah itu ada tentara, ada juga tengku 2 orang. Tengku yang bisa memimpin sebelum perang, buat tanda salib tu. Seperti itu. Jadi setiap ada daerah mereka berhasil duduki, buat gereja dulu. Walaupun gerejanya masih kayak menasah. Gereja kayu tu kan, buah palang tu. Kahi gereja. Begitu juga, terus awak Belanda, awak Portugis mulai menguasai, pertama dikuasai daerah Jawa, pertama mereka datang baik-baik. Datang ingin berdagang. Mereka datang itu katakan ingin ini aja. Jadi Tengku, kami ke sini ingin membeli lada dari Tengku. Karena di negeri kami mahal sekali. Kalau mungkin beli sama Tengku, bersahaja kawan kan. Ibaratnya mana, orang tak kengon ni belum ke bawa birun. Ke mahal macam. Sebab iba lah orang jalan buta-buta agli kan, teruk tak kengon. Yang perlep kan ke laut. Yang ke menjadi ke nilainya dalam kerung roh. Punya waknya ijak birun ju, ijak bak kuala, yak belum bak orang buteren nang kapai. Wate roh-roh tabah bumpang beragai roh mah. Padu tabah orang tu. Tertuh tabah raga. Ayo dah. Tak kengon tertuh lain. Maka menancik tablo lada ba awak Aceh, ibi tabah huni kena sekian dinar, sekian dirham, sekian batang emas. Punya tablo di Belanda, tabuh genggam sekian emas. Ijak ada kenyawanya mengarungi lautan, tapi lama-lama yang namanya kekuasaan mereka ini rakus sekali. Mereka pertama-tama hanya menguasai pelabuhan saja. Artinya biar mereka bisa beli lada dengan murah. Lama-lama mereka menguasai perkampungan. Akhirnya mereka menguasai raja-raja sendiri. Masalahnya masyarakat Indonesia, daerah timur, daerah Jawa itu, mereka itu enggak semua sadar akan operasi Belanda ini. Operasi Portugis, operasi Perancis, enggak sadar. Sehingga dibiarkanlah, onyo get tak putih-putih. Patutnya memang sadar, tak Indonesia dah hitam. Kita sawu matang. Sawu matang lah kenyu, Vietnam tak. Sawu matang. Sementara awaknya kuning langsat. Kembeda ju. Sehingga kalau orang pergi kata dari dah get lah. Akhirnya lewatnya bekerja sama. Pertama hubungan politik kerajaannya, mencaplok kerajaan, mencaplok wilayah Jawa, mencaplok wilayah Sumatera, mencaplok wilayah Sulawesi. Semuanya mereka ambil sedikit demi sedikit. Karena rupanya ketika datang Belanda itu, keislaman masyarakat sudah lemah. Jadi ketika Islam sudah lemah, datang sendiri memang hancurnya. Sehingga terakhir cuma Aceh yang masih hidup, yang masih selamat. Aceh yang tidak berani mereka sentuh karena terkenal dengan pejuang-pejuangnya, syuhada-syuhadanya ketika itu. Setelah sekian lama mereka menguasai Indonesia, tahun 1873, teruk Aceh. Itu le. Beratnya kata regam jaro tinggal ibu jari sebiji lagi. Kah mangap no, buku tangannya maju. Sehingga mengusung kekuatan, datang mereka pada bulan April 1873, menyerang dari pantai Uleli. Dengan beberapa kapal, mulai dari pantai Uleli menyerang mereka. Sampai ke Masjid Raya daerah Kutaraja, akhirnya bisa dikalahkan. Ya. Buktinya apa? Jenderal Kohler mati tembak itu. Ya. Jenderal Kohler mati tembak situ. Akhirnya kepalanya dipotong, diarak-arak sebagai pelajaran lain itu. Tapi Belanda enggak menyerah. Datang lagi kali kedua, serang lagi. Masalahnya yang mereka buat itu, mereka bakar Masjid Raya. Mereka bakar Masjid Raya itu jadi masalah. Orang Aceh ketika gatin kah? Hang mengeh Aceh. Bangai kah? Hang mengeh Aceh. Nak ajak gula kah? Hang mengeh Aceh.
Yang dekeun kafe kah? Yang barang tak. Ba dekeun tu masjid hai depan. Dekeun. Biar dekeun safa, kulhu je keun dah. Tapi nya dekeun kafe kah? Parang icok. Nya orang Aceh. Maka menanti watenya orang Aceh sita orang Aceh watenya lebih ke no Islam Raino. Watenya memang betul-betul Islam orang Aceh. Watena anak umi korban perang hana tadi orang Aceh, mak-mak tadi. Karena kita pu orang meninggalnya juga kai preh dan meninggal itu ini janda-janda hana tadi. Bengeh orang Aceh pakai karena kalau ada perang, karena awaknya itu masjid raya nyan punca ji. Talah dak awaknya. Itu masjid raya. Awak masjid raya kan putih kan. Kaya ji. Kaya dengan bak-bak raya-raya dipergi memang ukira-ukiran khas Aceh katanya. Itu masjid raya awaknya nyan yang putalah dak. Sehingga lewat Aceh mati-matian bek darah keluarga nyawong demi agama katanya. Itren bak jalan-jalan Islam Belanda walaupun lebuk Belanda makin terik makin kaju karena memang Aceh pihana luar katanya. Tapi ingat Aceh sampai tahun terbiar 30 tahun leplu atau 30 tahun dalam kemerdekaan 15 tahun. Ni mandang perang. Daerah lain hai perang le. Daerah Jawa, daerah Sulawesi hai perang le. Hana urang le. Kata ji kaka rumah. Nyok kata kedi mentang terima dengan lapang dada. Kaka awak yang kerja paksa. Kerja cimatok lamran kerja pula padi tapi padi ke awaknya cok Belanda. Kemudian awaknya tanam paksa, pula abak kopi cok Belanda cik hasil ji. Urina awaknya galak-galak Belanda. Tentara-tentara Belanda ajak kampung. Tengah perlai urina, cok urina awaknya. Galak-galak awaknya berlaku je. Ya Belanda, tapi di Aceh hana. Sampai 30 tahun dalam kemerdekaan, di Aceh macam keruh walaupun hana mandum le. Karena nama ji manusia ke hati dia bolak-balik. Nah tekan tik. Teguh-teguh Belanda. Ya, kamu kalau sama saya kasih uang. Ya. Get money, get. Get. Jadi, sebagian yang macam pro dengan awak Aceh berjuang, itim terlangli. Itim bahasa je, lam nyamuk-nyamuk gelia itim. Gerilya, perang secara sembunyi-sembunyi. Nah, tak boleh pihak kait. Hai, kan nyanci ka buat cik fikir. Akhirnya teku-teku Belanda jok peng apa? Oleh balang. Sehingga ketika itu di Aceh, kalaulah bukan karena Islam enggak akan merdeka Indonesia ini. Yang pelik ada apa? Ketika tak kala nama-nama pahlawan, 90% pahlawan Muslim. Pahlawan nasional, pahlawan revolusi, 90% Muslim. Sekian yang enggak Muslim. Itu pun enggak Muslim bukan karena apa? Karena mungkin mereka berteman dengan orang Islam juga. Orang Islam ini memberikan semangat kepada sesama. Kita ni enggak bisa. Orang kafir penguasa kita enggak bisa kita. Kita enggak bisa diperbuat itu. Kita ni ada hak asasi kita. Bek jino tak geti nak mik langlah kai lapor polisi hak asasi manusia. Zaman Belanda kita bagi tanya. Orang tatim macam itipak boleh gila. Bak takut-takut dah. Pergi mah. Katanya. Yang orang tuhan tanya awak ke? Makanya hai tunduk Belanda. Jino tanya tak geti nak mik macam langlah. Kenapa enggak buat PR? Tengok haji kata mau berita. Guru berbuat kekerasan terhadap murid. Tuduhan menyentil murid. Makanya watenya Aceh keengthak sehingga dengan Islam yang kuat di dada masyarakat Aceh ketika itu, rela mereka perjuangkan semuanya demi Islam. Ketika itu, akhirnya lahirlah tokoh-tokoh yang sekaligus ulama pejuang. Pulai tabuh pegah dari awal perkembangan Islam Nusantara sampai masa Belanda, tabuh pendidikan yang penting, yaitu pesantren. Pesantren penting tak? Menjadi lembaga pendidikan yang istilahnya betul-betul menjadi sentra perjuangan Islam. Waktu masa aman awal, masa kerajaan awal, bab pesantren awak bersuluk, bab pesantren awak berkitab. Awak betul-betul memperdalam agama. Tengku pimpinan pesantren. Yang waktu awal masa-masa damai, onten jid apa, onten aman. Begitu waktu masa perang, pesantrennya fleksibel, berubah aja ji. Santri je ke tentera, kiai je panglima. Dum pesantren. Yang pesantren. Awak pula lain item. Item. Acok perang kata Belanda. Baik tunggu baik. Menyewa pesantren. Itulah pendidikan pesantren. Mandung rata-rata panglima, rata-rata betul je ikulah berasrama. Pesantren. Jenderal Sudirman, pesantren awal. Pangeran Diponegoro, pesantren awal. Tengku Umar, biasanya. Cuk Nyadin, biasanya. Tengku Fakinah, pimpinan daya, Urina. Tengku Syed Idroh, pimpinan daya, Cik. Semua itu pernah berlandaskan pesantren. Karena di pesantren itulah diajarkan kita nilai-nilai jihad. Nilai-nilai keislaman. Kalau kita sekolah di luar, mungkin kita akan dapat pendidikannya. Tapi ukhuwah kita enggak dapat. Kita enggak pernah rasa makan sepiring berdua, enggak pernah di luar.
Ya, nggak pernah rasa mungkin kita makan alasnya plastik lantai nggak makan. Ya, itu di pesantren memang kita dapat. Ya, nggak pernah rasa. Di luar itu kaos kaki pakai 2 hari cuci. Di pesantren mungkin sebulan. Belum lagi nanti bertukar kaos kakinya. Itu cuma dapat di pesantren. Ya, nggak dapat di luar itu. Makanya nilai-nilai itu di jihad itu ada pada diri para santri. Lahirlah Kiai Haji Hashim Asy'ari, mendirikanlah satu ulama. Mereka tu kaum santri semua. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Walaupun mungkin pemahamannya modern, tapi tetap santri. Mereka ini ada Hizbullah, Laskar Islam. Mereka ini yang meneriakkan kebenaran di akhir-akhir masa sebelum penjajahan. Intinya, kemerdekaan Indonesia itu sangat bergantung kepada seberapa kuat keislaman masyarakat ketika itu. Semakin dangkal Islam di masyarakat, maka semakin sedikit rasa jihad itu. Ya. Karena para ulama itu ketika berperang bukan ingin Aceh kembali, tidak. Awaknya mungkin anda fikir, kibancara keraton istana bujik katanya rumah anda. Tapi kibancara bak masjid jit tatu mayang hana atau karu. Nya udah ulama awal perang. Kibancara orang tamu perang menang tanyo bak daya anak mik jit mutuluk rumah. Anak mik jit ibu kita po 2 malam aman. Tahu mata perang hana. Bai bubut Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam huwa lafzu marakum tu betul lebih. Al-mufidu normal leh. Tu bil wadai. Ayo belum. Darat. Matanya. Nya te pendidikan santri adanya. Tapi do motenya mantai tembe. Lamprang. Itembe matanya. Masih mau merekam perdalam ilmu agama padahal mereka keadaannya genting sekali. Darurat militer. Sewaktu-waktu bisa mereka datang granat ke situ. Datang tank, datang segala macam pasukan berkuda dari Belanda segala macam. Ya. Sehingga pesantren menjadi basis utama pertahanan Islam ketika itu. Sehingga nilai-nilai Islam inilah mengilhami lahirnya Pancasila. Mengilhami Undang-Undang Dasar 1945. Itu Islam. Dasarnya Islam. Sehingga kita melihat nilai Pancasila semua Islam. Pancasila memang bukan Islam. Tapi Islam mencakup semua isi Pancasila. Ketuhanan Maha Esa, Islam. Keadilan sosial, adil beradab, Islam. Persatuan Indonesia, Islam juga. Semua Islam. Ya, maka ketika zaman inilah kita perlu tahu bahawa besarnya kaum santri perannya dalam memerdekakan Indonesia. Dalam sejarah perkembangan Indonesia dari sejak awal pertama sampai ke akhir, yang paling besar pengaruhnya adalah santri sendiri. Ya. Ipekan menyeka orang tengku-tengku mekat, insya-Allah hati maki, tak kibang-kibang. Ya, insya-Allah menyeka orang rempuk agama yang mekat, hati maki. Yang wajib, sunnah haji pun orang mekat, barang geram penggelan, naikkan. Karena itu punya sunnah mengucapkan akad ketika jual beli. Tapi punya yang mekat orang hana hanya tepu hukum syarak mungkin, maka sekedar mantang. Berbela-bela mantang. Ya. Maka begitulah sampai segitunya perannya. Sehingga perkembangan Islam Indonesia ini telah ratusan tahun menjadikan negara kita ini sekarang negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Ya, sehingga tajak Mekah-nya ramai orang Mekah kaji bahasa Indonesia. Kenapa percayaan orang Arab ni nah? Tajak bekam-bekam Mekahnya kam hadza. Kenapa tanya mana? Ini Indonesia murah-murah, silakan dibeli. Kata apa ke mana pakai? Karena jamaah Indonesia paling ramai adik tu. Dan jamaah Indonesia paling ramah, paling sopan. Get Pak, naam. Ni jamaah Afrika kadang kurang. Karena mungkin ukuran raya-raya Padang kan. Hotel je raya macam ukuran Afrika. Lu cerita nenek lu hotel je waji. Di eskalator, terus sejarah nah. Awalnya karena awak menyang antaranya rubah nenek dia kok lang. Lebih banyak pakai baju dam. Karena hanjit tu pakai wajah haji tu apa? Sakit. Tak geter eskalator suria kan. Terus mana. Awak Afrika batu. Koknya ayu. Koknya AKI Afrika. Nek tanya kat Tuhan ada membuka nah. Awak Afrikanya hilang keseimbangan. Urang raya, itu ukuran reklah waktu nek tanya. Gule-gule itu je. Manju aku lembut kata kek kalau mau payah mama kek. Kapayah baju dam karena hanjit melaksanakan tawaf wada terakhir. Hang tangguh bedah le. Kurang oleh reknya ngan tu'u mentayai Mekah, urun Tuhan. Itu mata kaki lemah ju. Drok setan. Ya. Maka tapi orang Indonesia menyeka di luar negara dikenal dengan satu. Suka sekali menawar sampai harga paling murah. Yang kebit. Nyo cerita pengalaman dari mandung jamaah haji dan mandung tenaga-tenaga musiman. Jadi kan di Kairo, dari Maroko, negara-negara Arab,
Menyoka muslim haji ni laki tenaga musliman, temus. Jadi dari mahasiswa laki di Pulau Tepo kan untuk melayani jemaah haji. Nyai kalau punya jemaah awak negara-negara Mesir, kam hadza oi kun asyarah ju. Yang awak Malaysia, kam hadza asyarah. Ini jak ketua kultur. Abu terbegah 3 binti 5. Lebuk payah Abu mula orang Mekah. Abu ketua rombongan. Ada lain asyarah, khamsah fakat. Au huwa la yasri. Khamsah. Nya awak tanya dia. Ya. Nya awak tanya. Tapi pun nilai-nilai keislaman di Indonesia nyo, walaupun mungkin orang non muslim tapi nilai keislaman jina. Tajak mesti daerah-daerah tu, Jawa atau apa, walaupun danyo non-Islam ketika danyo menjadi jamin saudara empat dihormati. Nya nilai Islam. Ikramud duyuf, nilai Islam. Memuliakan jamin. Memuliakan jamin. Daerah-daerah lain kadang istilah haji di Aceh gasing-gasing nak Aceh buna rumah. Bersyukur danyo karena mungkin di Aceh luah belang, le yang petani segala macam. Tapi mungkin daerah lagi-lagi di Jawa, ada kalau daerah pemukiman kumuhnya, nyambek bu 3 kadang hana. Karena awaknya belang cik hana, kerja cik. Kerja dengan penghasilan rendah. Maka awaknya ke mudah tak dikristiankan. Nah cerita-cerita dari da'i-da'inya, waktu daerah-daerah pedalaman yang memang miskin dah, ijuk Indomie tambah kotak ada yang Kristian sama keluarga. Indomie tambah kotak ijuk ada yang Kristian sama keluarga. Karena memang miskin dah. Makanya di Acehnya, kiban-kiban nabu lah rumah, bah tak baju orang kering. Bah tak baju kok masin, bah tak baju tirah. Bah tak baju kadang-kadang. Tapi rata-rata nanti. Tapi nabu lah rumah. Awak Jawa nabu. Jadi kadang bersyukur danyo. Nilai-nilai keislaman tu masih ada di Aceh meskipun sudah hilang. Namanya negeri syariat Islam tapi sudah kurang pengamalan Islamnya. Dimulai dari siapa? Apakah dimulai dari orang tua-tua pejabat? Enggak. Ya, dimulai dari kita. Ya. Kita buat pengajian ini sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara golongan 7 yang dinaungi Allah itu syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak remaja, anak muda yang berkembang dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah. Ibadah nak ibadah mahdah. Ibadah mahdahnya ibadah yang iman syariat, temayang syariat. Tapi ibadah ghair mahdahnya perbuatan baik yang tak ibadah. Tajak masjid, tak kala tidak bergok tiblah kino tiblah di tajak dah racok ya Allah nyoni bejik ibadah racok dah puduk okey tajak bak jalan dak kala naduro birai duro kurangnya duronya puso-puso bocor tajak lahnya ya Allah nyoni karena Allah racok pina jadi ibadahnya ibadah ghair mahdah. Maka ji apabila kegiatan-kegiatannya sering walaupun cuma sekedar duduk tapi nak bahas sabuh mungkin hukum agama sabuh berkaitan dengan agama Allah dan karena Allah malaikat undang malaikat dia yang berdoa macam tu. Beri rahmat. Jadi sambil dah doa, rahmatnya top up je. Berkahnya top up je. Nanti. Sehingga ketika tanya kamu memahami Islam yang benar dan sejarah-sejarah dia kiban cara terus buat Nusantara. Islamnya terus dengan cara kebaikan, dengan cara get-get. Hana ketika terus langsung-langsung je. Maksudnya kiban. Waktu terus orang Islam pedagang-pedagangan teruk Aceh, Mekah kalau nak Aceh kadang mantai temah patung. Nah yang saya akun, kafe kah? Nah, padahal tipu je kafe-kafe nah. Batai tu mah. Itu mah bak kaya tu mah. Bak atal lam geli ya. Nya itu mah. Ibu boleh ti kameng nah. Baju tiko. Okey. Tapi itu mah kafe, hanai ke mana? Tapi baca-baca jak tengku. Nemu blow di tempat lain. Oh tekan blow tempat danyo. Nekem bismillah hai baju boleh. Bet baju boleh nekem bismillah le. Tu bismillahnya. Jadi bismillahnya nama Allah. Yang Tuhan semesta alamnya ke baca-baca. Oh kanyan, gepegeklah kesenian-kesenian yang berdasarkan Islam. Gepegek rapat geleng. Nya selawut dah kan. Gepegek muliki, tanya muliki maulid dalai. Nya selawut dah kan. Di Jawa na drama-drama pementasan wayang kulit Islam. Cerita-cerita Sunan Kalijaga, cerita-cerita nabi-nabi pakai wayang kulit bagai Islam. Ya, na syair-syair tak dengar tombok hati itu 5 perkaranya. Nya syair karangan Sunan Kalijaga. Ya, sudah 5 abad tapi masih hidup syair tu. Dinyanyikan kembali oleh Opik lagi. Ya. Maka sedikit-sedikit. Maka salah jika kita memahami Islam tu sangat kaku. Antara saling Islamnya bisa mengkafirkan. Urang jamu tetruk kena kalau urang temah patung hai ke le kafir. Pegek-gek le, pekat le. Sama Islam. Karena apa? Islam tu bukan dilihat dari pakaian dia orang Arab enggak. Tapi keluhuran budi pekertinya. Sahabat Nabi Bilal. Takun coklat banyak lah. Sahabat Nabi. Tapi kedudukannya peluang jihna tapak syurga ya. Bilal selalu menjaga salat sunnah
wudu sehingga luan ada kaki dia di surga. Ya. Enggak dilihat beliau itu apakah orang Arab ataupun dia mungkin orang Afrika, enggak. Tapi betul-betul keislaman itu dari hati memancar nurnya ke seluruh tubuh sehingga menjadi daya tarik bagi orang sekitar. Ya, Islam. Ya, maka dengan kegiatan ini kita belajar Islam sampai ke dasar-dasar ji, bekli takun kegok. Menyemana kebenaran itu tidak harus sama. Itu benar. Kebenaran itu tidak harus sama. Terkadang ada bagi seseorang benar, bagi seseorang enggak benar. Kita pakai sarung di Aceh dengku, kita pakai sarung di Mesir lain lagi. Ya, kebenaran. Ya, kebenaran itu tidak harus sama. Ya. Agak apa buno? Di Aceh dah pakai jakrung, pakai baju kayaknya tanya bak kedai kadang di prebu. Oh dengku nak pakai baju. Okey. Tajak Mesir kayaknya bersiap-siaplah. Ya malat. Sudah gitu Rupa je Mesir beda budaya. Hanya tak pegang yang pom-pom. Ya. Yang Mesir. Mana cik? Semua daerah tu punya kebenaran tapi tidak harus sama. Walaupun Islam itu satu, tapi cara orang memahami berbeza-beza. Kita memahami dengan cara yang benar, dengan cara diajarkan Rasulullah. Jangan saling mengkafirkan orang lain. Enggak berhak kita mengkafirkan orang lain. Kita aja belum sempurna Islam. Engkau holong tanya tahajud tiga dah kafir kau. Engkau holong tanya takun puasa sunnah tiga kata kafir kau. Anjir una. Yang na Islam ba Acehnya, nyo ada perjuangkan sehingga untuk tabah saat janji Allah wa tagetreun Imam Mahdi tu. Tagetreun Nabiullah Isa alaihi salam pada karat kiamat, Islam akan bangkit demah tu. Mahan darjah majan. Pu ke kadang tu pu kadang tengok. Mahan darjah. Tapi ingat, Islam itu tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Ya. Nah, tabah hadis hanya lah hadis kudusi yang salah lalu. Pakah ni Allah hana azab ju. Pakah hana kiamat jina waju tanya. Kala Allah karena masih ada hamba-Ku yang tiap malam bersujud memohon kepadaku. Saya ada apa zaman jino Islamnya kaluasa nyawa perkembangan Islam Nusantara, orang Islamnya jelas tak kala pakai jubah ulama-ulama. Yang betul-betul buat penyembah Islam. Tapi jino Islam mandung orang Islam. Sehingga anda apa kadang jadi orang babecak tapi lebih halim darinya. Orang babecak sembahyang tahajud di 10 rakaat lah. Tanya yang kerajaan pesantren, lebih-lebih demong. HP depan main game pesantren. Tanya. Yang kata tabiat mandum. Sehingga begitulah indahnya Islam. Kita enggak bisa memahami indahnya Islam dari hanya satu sisi. Kalau kita hanya melihat satu sisi, ya cuma bisa versi kita saja. Ya. Kadap kamu ada, tapi pada Dino Manteng, tacuk kesimpulan tahu dakwah Islam Nusantaranya berlangsung naik mengatakan abad 7 dan mengatakan tiblah atau abad 12. Kemudian dakwah Nusantara mencapai masa keemasan pada abad 16-17. Ya, sebelum datangnya masa penjajahan. Namun ketika datang penjajahan, Islam naik turun sehingga akhirnya maju kembali setelah selesai kemerdekaan. Bisa kita dirikan pondok-pondok pesantren seperti sekarang. Kesimpulan terakhir adalah Islam bagaimanapun itu selama dia benar dia akan selalu menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Islam selalu akan menjadi rahmatan lil alamin. Maknanya rahmat bagi seluruh alam. Ketika ada orang Islam yang benar-benar Islam itu maka dia akan disenangi oleh orang lain. Tetapi satu sisi lain makna rahmatan lil alamin adalah semua alam ini pasti ada orang Islamnya. Sampai ke Antartika sekalipun ada orang salat sana. Itu maknanya. Ke Arktika sekalipun di dalam rumah-rumah orang rumah salju itu ada orang salat itu. Itulah Islam. Ya. Rahmatan bagi seluruh alam. Makanya di ayat bukan wa ma arsalnaka rahmatan lil arabiyyin, tidak. Anakeun menyuruh mana Bilal hanya itu. Bilal Afriqiyin. Sehingga wa ma arsalnaka la rahmatan lil alamin. Indonesia Islam, Malaysia Islam, Pakistan Islam. Cuma cara kita memahami dan cara kita beradaptasi dengan budaya beda-beda. Sehingga jangan saling menyalahkan. Kita saling bersatu, saling menjadi muslim yang baik di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan ajmalukum sautan, bukan awsamukum wajhan, bukan aghnakum malan, tidak. Tapi atqakum. The most, apa Inggris? The most, lah. Ya, yang paling bertakwa di hadapan Allah. Ya, the most apa ya? Allah very love him. Mencintainya, ya kan? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang paling takut pada Allah para ulama. Maksudnya orang kalau sudah ulama dia akan sampai ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam artian
Saat kapanpun dia bisa berzikir. Agak haba bunuh. Dengar gitu nak mik wahid latih batik. Ya. Ba nak mik enak kita enak jawab tepat juga latih. Subhanallah. Begitulah keadaannya ya. Ingat, Islam itu bukan hanya di masjid, tapi Islam adalah perjuangan dalam kehidupan ya. Islam itu ada dalam segala hal. Jangan mengatakan kakak nyo tanya tatamu pelajaran sejarah Indonesia. Islam boleh luar leh. Ya, lanjut. Liberal, kaum liberal seperti itu. Ketika kita belajar matematika ya, jadi tolong jangan bawa-bawa agama ya. Hanya urung sakit. Islam itu adalah kehidupan, bukan kehidupan tanpa Islam. Ya. Jadi kalau kemah kadang lu muka haba kata bacuk wak cahaya je mana. Wak cahaya nya berapa je hanji tetap. Jadi menyo bahasa Indonesia aja menanti. Itu ada rasa ya. Hanya wak Jawa ikut dua gua nyo saya aja ya. Jadi saya minta maaf. Mungkin juga dengan pembicaraan ini banyak saya menyinggung pendapat orang lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang perlu selesaikan, mohon di DM saja. Sehingga nanti kita bisa berjumpa. Kalau perlu diselesaikan dengan kebaikan-kebaikan. Aku boleh ajak rumah, dapat teruk abang ni. Atau boleh dapat takar je, insyaAllah. Yang penting bergait-gait. Ya. Maju Islam, maju semuanya. InsyaAllah, mati kita husnul khatimah semua. Bisa duduk satu majlis dengan Rasulullah. Saat beliau nanti di surga duduk bersama para nabi, kita bisa duduk situ. Walaupun harus duduk mungkin di bagian paling belakangnya, enggak apa juga. Allahumma rzuqna murafaqata Muhammadin fil jannah. Amin rabbal alamin. Nasta'fikum ala kulli al-akhta'. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu wa ajallu wa akram. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.